Baik, salam sejahtera untuk siapapun yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya coba untuk membuat video berkaitan dengan pelatihan yang saya ikuti, yaitu Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis, pendukung implementasi kurikulum merdeka. Dalam seri motivasi dan merdeka belajar. Video ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, tujuan video. Yang ketiga, menjawab 3 pertanyaan. Yang keempat, menutup dan ajakan. Penutup dan ajakan. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Duta Valentino. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, mengampu bidang studi geografi kurang lebih 5 tahun. Lanjut ke bagian 2. Tujuan dalam membuat video. Yang pertama, menyelesaikan tugas latihan mandiri pelatihan program Semangat Guru 2 gelombang ke-10. Yang kedua, merefleksikan materi yang telah saya pelajari pada modul 1 motivasi dan merdeka belajar. Yang ketiga, sebagai sarana berbagi pengalaman belajar kepada rekan sejawat. Lanjut ke bagian 3. Itu saya akan menjawab 3 pertanyaan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Jadi hal barunya cukup banyak sebenarnya, tetapi saya ambil poin-poin pentingnya saja, seperti yang saya tampilkan di slide. Yang pertama, saya akan paparkan definisi motivasi. Motivasi itu adalah energi atau kekuatan dari dalam diri untuk kita melaksanakan sesuatu. Jadi energi kita yang timbul dari dalam atau dari jiwa kita. Dan motivasi juga bisa diidentifikasi kekuatan yang membuat kita terus melaksanakan sesuatu yang ingin kita tuju sampai benar-benar tujuan tersebut tercapai. Jadi itu motivasi. Jadi motivasi itu terbagi menjadi 2 atau dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, motivasi konten. Yang kedua, motivasi proses. Kalau motivasi konten itu motivasi berdasarkan faktor atau alasan kenapa seseorang termotivasi. Contohnya, saat kita mengajar, apa sih yang membuat kita termotivasi melaksanakan rutinitas dari, kalau SMA itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kenapa kita selalu datang pagi dengan bersemangat? Apa alasannya? Itu dia. Itu motivasi konten lebih terhadap alasan atau sumber kenapa kita termotivasi. Sedangkan motivasi proses itu lebih ke arah motivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, kita misalnya seorang guru itu ingin melihat siswanya
berpikir kritis. Jadi kita selalu mencari cara gitu kan, mencari cara, bersemangat mencari cara agar murid-murid kita dapat berpikir kritis. Nah, itu dinamakan motivasi proses. Kalau motivasi konten itu didukung oleh teori hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow. Yang pertama kebutuhan fisiologis itu ke arah kebutuhan hidup, kelangsungan hidup, misalnya makan, tidur, atau air. Nah, itu menurut Maslow adalah hierarki terbawah dalam kebutuhan manusia. Dan ini juga dapat bersumber, maksudnya bisa membuat seseorang termotivasi, membuat kita termotivasi. Alasannya itu kita lebih mengarah ke bagaimana kebutuhan fisiologis kita terpenuhi. Lalu juga ada kebutuhan tentang rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Contoh, kita ingin bermanfaat bagi murid-murid kita, itu sebagai kebutuhan aktualisasi yang paling tinggi menurut Maslow. Itu teori yang mendukung motivasi konten. Kalau motivasi proses itu lebih ke arah yang pertama menetapkan tujuan, karena dalam memelihara motivasi dalam proses tentu kita harus punya tujuan tertentu. Jika tidak punya tujuan tentu rasanya sulit untuk menjaga motivasi. Menurut Locke juga, pencetus teori ini, motivasi itu harus mempunyai tujuan yang jelas juga. Tujuan jelas, tujuan terukur. Sehingga saat kita benar-benar menjaga motivasi kita untuk mencapai tujuan tersebut, itu tidak terhalang karena mungkin tujuan tersebut tidak mungkin terjadi misalnya. Jadi tujuan itu harus juga terukur, logis. Lalu yang poin terpenting dalam motivasi proses itu adalah umpan balik. Jadi umpan balik itu juga bisa dapat menjaga motivasi. Misalnya saat kita mengajar dengan baik, lalu teman memberi respon yang baik juga dengan mendukung segala niat baik kita. Nah, itu salah satu poin penting dalam motivasi proses. Lalu poin yang ketiganya, dampak motivasi bagi guru dan murid. Jadi dampak motivasi bagi guru itu sangat jelas lah ya. Jadi sangat jelas karena ketika guru tidak termotivasi, mungkin di saat jam pelajaran itu ya gurunya tidak ada, ya karena tidak termotivasi, ya kan, tidak hadir, ataupun hadir tapi dengan muka yang tidak mengenakan. Itu menyebabkan murid kita juga enggan untuk serius belajar karena rasa atau energi negatif seperti muka yang tidak mengenakan, muka masam, itu bisa menular kepada siswa atau murid. Jadi murid itu akan tertular juga rasa tidak termotivasi. Jadi sangat jelas sih dampak
motivasi bagi guru itu. Jadi guru itu sebelum muridnya termotivasi, guru duluan yang harus termotivasi. Sangat mustahil kalau gurunya tidak termotivasi mengajar, muridnya yang lebih termotivasi. Jadi sangat sulit. Jadi gurunya dulu yang harus termotivasi. Jadi kita dulu contohkan itu dengan gairah kita mengajar, dengan bahan-bahan baru yang kita gunakan, dengan alat-alat yang kita gunakan, itu sudah cukuplah untuk menggambarkan bahwa guru itu termotivasi. Jadi sangat jelas kalau dampak motivasi bagi guru dan juga dampak motivasi bagi murid. Tentu murid yang tidak termotivasi dapat ditandai dengan nilai yang tidak tuntas, ataupun tertidur di dalam kelas, atau bermain game saat pembelajaran. Jadi penting bagi kita untuk menularkan motivasi bagi murid. Lalu lanjut ke pemahaman merdeka belajar. Dari pelatihan kali ini saya baru mendengarkan esensial dari merdeka belajar dari pencetusnya, Bapak Bika, kan namanya, Bika. Yaitu ada 3 poin penting dalam merdeka belajar. Yang pertama, komitmen pada tujuan. Jadi merdeka belajar itu bukan berarti kita semerdeka-merdekanya. Artinya ya karena merdeka belajar lalu semuanya lalu tidak belajar, tidak mau belajar, merdeka. Tidak seperti itu. Jadi ada 3 esensi merdeka belajar di sini. Yang pertama, komitmen pada tujuan. Yang kedua, mandiri pada cara belajarnya, dan refleksi berkala. Komitmen pada tujuan berarti jika ada kata komitmen di situ berarti kita menyetujui atau merancang bersama dengan murid tujuan pembelajarannya. Itulah yang membedakan kurikulum merdeka dan kurikulum yang lainnya. Itu kita membuat tujuan belajar bersama murid. Jadi murid itu dilibatkan dalam merancang tujuan pembelajaran. Mandiri pada cara. Jadi mandiri pada cara itu maksudnya adalah murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, memiliki keunikan yang berbeda-beda. Jika tujuannya sudah ditentukan, cara untuk mencapai tujuan itu diberikan sebebas-bebasnya. Caranya, bagaimanapun caranya, yang penting tujuannya tercapai. Lalu tidak lupa poin terakhir yaitu refleksi berkala. Jadi dalam kurikulum merdeka kita harus selalu merefleksikan, entahnya lewat penilaian formatif ataupun sumatif, ya, kita merefleksikan pembelajaran dari setiap pertemuan untuk perbaikan. Jadi refleksi itu kan sebenarnya tujuannya adalah perbaikan pembelajaran. Oke, lanjut. Saya akan menjawab pertanyaan kedua. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih motivasi? Saya sangat terbantukan dengan lembar motivasi ini karena pertama, ketika kita mengisi lembar ini kita akan mengingat kembali tujuan kita mengajar. Itu yang pertama. Lalu di sini juga terdapat terapan-terapan dari pertanyaan-pertanyaan dari terapan teori Maslow tadi. Jadi kita ketika mengisi lembar aksi 1 ini akan
membuat atau merangsang kita kembali untuk mengingat tujuan awal ataupun umpan umpan balik dan refleksi diri kita. Jadi karena saya baru saja mengisi ini tadi ya, jadi ini membuat bisa melatih motivasi kita sebagai guru untuk tetap mengajar ataupun tetap bergairah mengajar dan melaksanakan perbaikan. Lanjut. Lalu pertanyaan ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Jadi untuk mengelola motivasi mengajar atau motivasi belajar, yang pertama itu dari guru dulu. Misalnya guru melakukan refleksi mengajar. Ini dapat menjaga atau dapat menjadi alternatif untuk kita mengelola motivasi. Karena dalam refleksi mengajar kita akan kita akan mendapatkan seperti koreksian dari diri kita sendiri. Dalam pelatihan ini ada 3 tahap dalam merefleksikan pengajaran, yaitu memetakan kebutuhan diri. Jadi kita pertama kali melakukan pemetaan diri dulu. Pemetaan kebutuhan diri. Apa sih yang ingin kita kembangkan dalam pembelajaran kita? Apa sih yang ingin kita kembangkan dalam kinerja kita? Nah, itu harus kita petakan dulu kebutuhan diri kita. Lalu yang kedua, setelah dapat apa yang ingin kita kembangkan, kita tulis atau kita buat tujuan belajar yang baik untuk proses pembelajaran siswa. Dan yang ketiga, kita juga melaksanakan refleksi atau strategi umpan balik berkelanjutan, misalnya melalui koreksian teman sejawat ataupun sesama guru, tadi teman sejawat, ataupun dari kepala sekolah untuk memberikan umpan balik dalam proses kinerja kita dalam mengajar. Kalau dari segi murid merefleksikan pembelajaran untuk menjaga mengelola motivasi, yang pertama melakukan asesmen diagnostik. Jadi kita telusuri dulu, kita identifikasi dulu misalnya hobi murid, minat belajarnya, bakatnya. Jadi kita mencari data-data yang berkaitan dengan kebutuhan murid, misalnya gaya belajarnya, hobinya, minatnya. Jadi kita lakukan asesmen sebelum melakukan proses pembelajaran. Setelah melakukan asesmen, kita bersama murid gitu ya, memandu untuk menyusun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan belajar kita sama-sama ataupun dari data asesmen murid ini tadi, dari data asesmen diagnostik tadi, kita menyusun tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran dibuat atau disusun, kita menerapkan, lalu kita juga tidak lupa melakukan strategi umpan balik berkelanjutan juga, melalui misalnya refleksi diri siswa, refleksi kemampuan siswa dalam pembelajaran, ataupun melalui lembar formatif, penilaian asesmen formatif yang kita lakukan. Jadi sehingga progres siswa itu
nampak dan jelas, sehingga ketika siswa mengalami peningkatan dalam pembelajaran ataupun mencapai tujuan pembelajaran, mereka akan termotivasi karena mereka tahu manfaat dari penyusunan tujuan pembelajaran. Oke, mungkin itu tips dari saya untuk pengajar ataupun mengelola motivasi bagi murid. Oke, yang keempat, penutup dan ajakan. Jadi mungkin sekian dari video saya. Mungkin banyak ketidaksempurnaan. Ajakan ataupun himbauan, karena penting sekali motivasi. Manusia itu kan bukan software, bukan robot. Jadi jika kita ingin mengoptimalkan pikirannya, tentu kita harus gerakan dulu hatinya melalui motivasi, manajemen motivasi. Penting bagi kita seorang guru melaksanakan motivasi sebelum kita menggunakan berbagai macam metode, menggunakan berbagai macam alat ajar ataupun berbagai macam media pembelajaran. Motivasi adalah poin terpenting dalam membina murid-murid kita agar mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna. Sekian dari saya. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan. Oke, terima kasih.